Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang interaksi palsu atau kebijakan interaksi palsu. Interaksi palsu itu adalah sebuah traffic yang dibuat oleh seorang YouTuber. Jadi kalau misalnya videonya ternyata tidak bisa menarik perhatian orang, tidak bisa banyak viewer dan tidak bisa menambah subscriber, makanya banyak yang melakukan sebuah interaksi palsu. Contoh sub for sub, saling subscribe, kemudian tonton sampai full, atau yang disebut dengan saling tonton, itu termasuk interaksi palsu dan itu ada kebijakannya di YouTube everybody. Dan ini bukan omong kosong, tapi saya bukan berasumsi, saya bukan berpendapat, saya tidak memberikan trik. Dan saya di sini mengajak everybody belajar bersama atau membaca bersama peraturan YouTube. Nah, bagaimana caranya Anda bisa menyikapi kebijakan itu terserah Anda masing-masing everybody. Jadi pada intinya di video ini saya bukan memberikan trik untuk supaya aman melakukan hal yang sebenarnya tidak aman. Bukan saya memberikan sebuah strategi untuk Anda, bukan saya sebagai motivator memotivasi Anda, karena motivator itu boomingnya tahun 2000-an awal ya. Sekarang udah nggak booming lagi, udah basi bisa dikatakan kayak gitu. Orang tidak butuh motivasi, tapi orang butuh belajar sekarang ini ya. Kita akan memberikan bantuan YouTube. Nah, bantuan YouTube ini adalah sebuah sumber atau sebuah artikel resmi dari Google untuk YouTube, karena YouTube ini bagian dari Google. Jadi di sini ada peraturan-peraturan yang harus kita pahami supaya apa? Supaya tidak terjadi apa-apa dengan channel Anda. Nanti kalau misalnya sudah kebangun channelnya, udah besar, channelnya sudah mulai berkembang, tiba-tiba kena teguran dan Anda pasti bingung. Alasannya kenapa kena tegur, itu biasa, itu adalah hal yang sudah banyak yang terjadi. Dan biasanya YouTuber bingung ketika sudah besar, karena YouTube itu akan menegur, akan fokus sama channel-channel yang sudah berkembang dan sudah gede, akan semakin dipantau. Dan yang mantau bukan robot lagi, bukan algoritma lagi, bukan hanya algoritma dan algoritma, tapi nanti suatu saat kalau channel Anda berkembang, itu dipantau sama tim YouTube, yaitu manusia. Jadi kalau misalnya ada channel yang baru kemudian cepat berkembang dan dia sudah mulai, ya wajar lah kalau misalnya cepat berkembang dipamerin di mana-mana dan agak sedikit tanda kutip agak sombong, itu adalah hal yang sangat wajar karena itu adalah sifat dasar manusia. Kalau misalnya manusia itu baru mengalami hal yang menyenangkan, hal yang membanggakan, itu ada insting untuk sifat pamer everybody. Karena saya sudah mengalami hal itu everybody ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal membuka interaksi palsu. Nah, ini ada istilahnya interaksi palsu everybody ya. Ini dia kebijakan tentang interaksi palsu. Kebijakan tentang interaksi palsu, kita bisa membaca di sini ya, kebijakan interaksi palsu. Nah, ini tujuannya keselamatan kreator, penonton, partner. Partner ini adalah iklan, karena ketika kita membangun channel YouTube dan bisa menghasilkan duit dan kita dapat duit dari YouTube, itu adalah hasil kita, bisnis kita bertiga, kreator atau YouTuber, kemudian YouTube dan juga partner. Jadi ekosistemnya ini adalah kreator, penonton, partner. Ketika kreator membuat sebuah video ditonton oleh penonton dan secara otomatis akan ada iklan, yaitu disebut dengan partner. Nah, disitulah uang dihasilkan everybody ya. Ini merupakan prioritas utama kami. Jadi aset dari YouTube ini adalah 3 hal ini: kreator, penonton, dan partner. Kalau 3 hal ini tidak ada salah satu, maka tidak akan ada yang namanya duit. Jadi 3 hal ini, YouTuber atau kreator, penonton, dan partner, ini sudah berjalan beriringan secara otomatis, duit akan berputar di sini ya. Nah, ini kami berharap Anda bersedia membantu kami melindungi komunitas yang unik dan penuh antusiasme ini. Kalau misalnya kita bisa memaknai kata-kata ini, sebenarnya YouTube itu
Tujuannya melindungi komunitas yang unik dan penuh antusiasme. Ini adalah komunitas di mana kita para kreator, para YouTuber yang berkreativitas, jadi berlomba-lomba dalam bikin konten, dan konten itu adalah kreativitas, bukan hanya sekedar angka, bukan bekerja. Jadi mindsetnya itu jangan sampai salah mindset. Kita membuat sebuah konten, kita membangun channel YouTube itu bukan bekerja untuk YouTube, tapi kita membuat sebuah karya, di mana karya itu akan dibuat sebuah bisnis, karena di situ akan ada yang namanya traffic, dan traffic itu akan jadi duit ketika ada iklan. Jadi seperti itu, kita akan bagi hasil dengan YouTube. Nah, penting bagi Anda untuk memahami pedoman komunitas kami dan perannya dalam tanggung jawab kita bersama untuk menjaga YouTube tetap aman. Jadi luangkan waktu Anda untuk membaca kebijakan berikut dengan cermat. Jadi luangkan waktu Anda. Jangan habiskan waktu Anda hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting dan melanggar. Contoh sub for sub, saling tonton, saling dukung, dan lain sebagainya. Dan itu jelas paten melanggar, everybody ya. Jadi tidak ada yang no debat ya, everybody ya. Itu udah melanggar karena sudah tertulis di keterangannya. Nanti kita bakal baca. Anda juga dapat membuka halaman ini untuk membaca daftar lengkap pedoman kami. Ini adalah pedoman komunitasnya ya, tapi kita tidak membahas ini. Ini pedoman komunitas, next kita bakal baca lebih lanjut. Kalau misalnya Anda pengen tahu pedoman komunitas itu seperti apa, silakan komen di bawah, nanti kita akan bedah ini. Spam, konten sensitif, konten kekerasan berbahaya, barang yang diatur oleh hukum, misinformasi, bla bla bla, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini keterangannya YouTube. Kita balik lagi ke sini ya, kebijakan interaksi palsu. YouTube tidak mengizinkan pengguna metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya. Entah itu dengan menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Oke, jadi kebanyakan YouTuber pemula itu awam. Jadi banyak sekali nonton konten-konten tutorial. Jadi ya jadinya mudah sekali untuk dimasuki, mudah sekali untuk dimotivasi, mudah sekali untuk dipengaruhi dan lain sebagainya, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, yang sebenarnya dibalik itu semua adalah hal yang dilarang oleh YouTube. Oke, ini bukan teori, tapi ini literasi ya. Jadi harus dipahami, ini literasi, perlu yang namanya edukasi, perlu yang namanya pemahaman, biar paham baru jalan. Jangan asal jalan tapi paham dulu baru jalan. Biar apa? Biar Anda dijaga oleh ilmu. Kemudian selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi, penayangan, suka, komentar, dan lain sebagainya juga dilarang ya, everybody ya. Kemudian di sini konten dan channel tidak mematuhi kebijakan ini dapat dihentikan dan dihapus dari YouTube. Tentunya dengan tahapan-tahapan tertentu. Mungkin Anda berpendapat bahwasannya, Bang, itu melanggar keterangan ini tapi kok baik-baik saja. Itu butuh tahapan, everybody ya. Saya yakin itu butuh tahapan, tidak langsung tiba-tiba channelnya kena teguran atau dihapus dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah tahu di dalam channel masing-masing gitu ya. Ada yang namanya YouTube Studio, di analitiknya kita nggak pernah tahu channel itu bermasalah atau enggak. Nah, banyak sekali kan, banyak sekali orang-orang yang belak-belakan bercerita bahwasannya pengalaman dalam hal di channelnya melanggar gitu ya. Dia pengalamannya adalah channel yang melanggar, dan itu dia sharing di YouTube-nya. Dan dia jelas-jelas melakukan hal itu, dan beberapa channelnya tidak bisa dimonetisasi, everybody ya. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Emang terbukti bahwasannya dia melanggar hal ini. Kurangnya literasi, kurangnya membaca, tidak mau memahami, yang penting uang dan uang. Jadinya orang itu dibutakan, everybody ya. Next, penting ini ya, ini keterangannya adalah penting. Jika Anda memperkerjakan seseorang untuk mempromosikan channel, kebutuhan yang mereka buat dapat mempengaruhi channel Anda. Oke, jika Anda memperkerjakan seseorang untuk mempromosikan channel, mungkin channel Anda dipegang sama orang untuk supaya dipromosikan atau gimana. Nah, ini penting, ini dari YouTube ya. Metode apapun yang melanggar kebijakan kami, ini dapat mengakibatkan video atau channel dihapus. Nggak langsung dihapus, jadi butuh tahapan.
Oke. Baik itu tindakan yang diambil oleh Anda atau seseorang yang Anda pekerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kami menganggap suatu interaksi yang sah jika tujuan utama dari pengguna manusia adalah untuk berinteraksi secara autentik dengan konten. Yang dimaksud adalah bikinlah sebuah konten yang betul-betul ditonton oleh manusia yang sewajarnya, bukan sesama YouTuber. Oke. Jadi kalau misalnya yang dimaksud ini Anda harus pahami ya. Berinteraksi ini banyak orang-orang yang nggak mau teori. Ini bukan perkara teori, bukan tentang kita teoritis saja, enggak. Ini berbicara soal modal atau pegangan di waktu membangun atau perjalanan untuk membangun channel Anda. Jadi ketika Anda salah memahami kata-kata ini, maka akan fatal di channel Anda suatu saat. Mungkin kalau sekarang aman, channel Anda aman dan bisa berkembang, mungkin bisa monet. Nah, nanti ada babak-babak baru selanjutnya yang dimana Anda tiba-tiba kena teguran dan Anda akan bingung, ya. Nah, di sini kita jelaskan lagi secara autentik ya. Untuk berinteraksi secara autentik dengan konten, yang dimaksud adalah manusia adalah penonton yang betul-betul penonton. Jika konten Anda adalah seputar kucing, ya berarti memang betul-betul penonton itu pecinta kucing. Jadi mereka tidak ada tujuan untuk supaya dapat subscribe, mereka nongol, absen, store muka di channel Anda. Bukan seperti itu everybody. Yang pure betul-betul penonton kucing. Itu tujuan YouTube. Tujuan membentuk sebuah ekosistem, yaitu komunitas konten kreatif di platform yang namanya YouTube ini. Nah, yang berikutnya adalah kami menganggap suatu interaksi tidak sah. Misalnya, jika interaksi tersebut terjadi karena adanya paksaan atau penipuan. Paksaan itu, ayo dong, gaspol dong gitu. Komen-komen seperti balik lagi dong, yang amanah, itu memang bahasanya halus ya. Jadi ya memang kelemahan orang Indonesia itu kalah dibungkus. Bungkus yang manis, bungkus yang kelihatannya bahasanya baik, itu akan mudah. Apapun tujuan dari bahasa tersebut, tapi kalau bahasanya santun, bahasanya itu akan orang mudah percaya. Nah, itu poinnya sebenarnya. Oke. Jadi tidak ada jika interaksi tersebut terjadi karena ada paksaan atau penipuan. Jadi jangan sampai mudah ini ya, ayo dong silaturahmi dan lain sebagainya. Silaturahmi itu bukan di online. Silaturahmi itu ketemu langsung, berinteraksi langsung dengan manusianya dan tanpa tujuan apapun. Ya silaturahmi dengan ikhlas, ngobrol, bukan dengan tujuan menambah subscriber. Kalau menambah subscriber, tujuan menambah subscriber, menambah viewer, itu bukan silaturahmi. Itu namanya adalah berbisnis. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jika interaksi tersebut terjadi karena adanya paksaan, penipuan, atau jika satu-satunya tujuan interaksi tersebut adalah memperoleh keuntungan finansial. Ya, salah satunya adalah menambah viewer dengan saling tonton dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, laporkan kepada kami. Petunjuk cara melaporkan pelanggaran komunitas tersedia di sini. Jadi ada laporan ya. Anda mungkin sudah tahu di bawah, di sebelah tombol like, dislike itu ada report atau laporan ya. Laporkan. Jika Anda tidak nyaman terhadap salah satu konten ya. Jika Anda menemukan beberapa video atau komentar yang dilaporkan, Anda dapat melaporkan channel tersebut. Alright. Kemudian yang berikutnya adalah arti kebijakan ini bagi Anda. Jika Anda memposting konten, di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi, jangan memposting konten maksudnya ya. Jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. Jangan memposting atau mengupload video kalau video itu berkaitan dengan ini. Yang pertama, konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan. Yang diartikan adalah mungkin jual beli subscriber, jual viewer, dan lain sebagainya. Atau trik-trik cara yang lainnya, itu jangan. Ini dilarang sama YouTube. Kemudian konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Oh, ini yang jual subscriber kayak gini ya. Ini konten yang menautkan mempromosikan ya, ini nggak boleh.
Kemudian yang kedua ini mempromosikan konten yang menautkan mempromosikan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Itu nggak boleh. Kemudian yang poin yang ketiga, konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda, yang disebut dengan sub for sub. Jangan. Kan, jadi kalau misalnya ada konten yang membahas tentang mungkin bahasanya diganti ya, kata kuncinya diganti, bukan sub for sub lagi, tapi lebih ke silaturahmi, saling support. Ya kita bukan artis ya, kita harus saling bantu. Nah itu bahasa-bahasa di kemasan-kemasan supaya mudah diterima dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Ya pada intinya itu adalah sub for sub. Yang jelas-jelas di sini jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. Nanti akan ada resikonya everybody ya. Ada resikonya. Ya mungkin tidak terasa sudah monet, bisa lolos monet. Nanti next ada ketemu titik di mana akan mempersulit diri Anda untuk ngurusin channel Anda. Oke. Nah, ini jangan konten yang jangan sub for sub intinya everybody ya. Ini ada catatan, Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, membagikan atau memberikan komentar. Jadi call to action istilahnya. Jadi untuk Anda yang mengajak penonton Anda untuk jangan lupa subscribe, klik tombol suka atau like video ini dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Kemudian jangan lupa komen ya di bawah. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya Anda bilang gotong royong, saling subscribe, saling bantu, saling support, ini konteksnya ada di sini. Konten yang mengajak subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Sub for sub, itu jangan. Kemudian konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan tersebut. Endorse, beli viewer, beli subscriber. Wow. Ini jangan. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live stream, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap everybody ya. Kemudian ini contoh. Berikut adalah beberapa contoh konten yang dilarang YouTube. Video kesaksian yang memperlihatkan keberhasilan kreator dalam membeli traffic halaman buatan dari pihak ketiga. Ini jangan. Ya. Beli subscriber dan itu dibuat review testimoni, wow itu jangan. Video yang mengarahkan penyedia traffic halaman buatan pihak ketiga digunakan kreator dalam konteks promosi atau dukungan. Misalnya, saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dengan 1 video dalam sehari. Ayo Anda juga bisa. Wah ternyata ada link di situ adalah beli. Iya jangan, percuma ya. Kemudian yang berikutnya adalah video yang mencoba memaksa atau mengelabui penonton untuk menonton video lain dengan berbagai cara yang menipu. Misalnya kartu info berlabel menyesatkan. Oke. Kemudian yang berikutnya channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan. Jadi untuk channel-channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan atau mempromosikan bisnis penyedia traffic buatan tersebut. Ada bang, banyak itu bang, tapi kenapa aman? Nah, mari kita baca bareng-bareng. Ini yang ngomong bukan saya bukan ngarang everybody ya. Mari kita baca peraturan dari YouTube. Kemudian perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, jangan memposting jika menurut Anda melanggar kebijakan ini. Oke, ini jawabannya everybody. Hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini. Kebijakan yang tadi yang kita baca ya. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut jika terjadi di satu konten dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda mungkin mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda bisa mendapatkan teguran. Jika Anda mendapatkan 3 teguran dalam waktu 90 hari, channel Anda akan dihentikan atau dihapus everybody ya. Oke. Dan ini ada tegurannya di sini, ada linknya. Nanti kita juga kayaknya udah pernah kita bahas ya teguran ini ya. Udah pernah kita bahas di video sebelumnya, makanya ditonton ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami dapat menghentikan channel atau akun jika terjadi pelanggaran berulang. Ini akan dihapus, menghentikan, channelnya dihentikan. Ya, pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas dan persyaratan layanan. Kalau yang belum monet, dilakukan pelanggaran berulang itu maka akan tidak lolos monetisasi ya. Kemudian kami juga dapat
menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi satu kasus penyalahgunaan bertaraf berat atau jika channel dibuat khusus untuk melanggar kebijakan. Ayo, siapa? Channel siapa yang dibuat khusus untuk melanggar kebijakan interaksi palsu? Ayo, siapa? Silakan komen di bawah. Jadi ini bukan berbicara soal santun atau enggak. Saya baca everybody ya. Ini saya baca. Bukannya saya ini everybody ya, bukan memojokkan pihak manapun, karena saya tidak menyebutkan pihak manapun everybody. Saya cuma membacakan. Yang saya sebutkan adalah pihak YouTube. Dan saya membacakan sebagai mediator Anda supaya Anda membaca ini gitu. Mari kita baca bareng-bareng biar tidak ada perdebatan, biar tidak saling ayel-ayelan gitu. Oh, yang ini bener nih, yang ini salah, enggak. Kita baca ini. Yang namanya kita numpang di YouTube ya, yang bener ya, yang punya rumah dong, YouTube dong yang ngasih peraturan. Kita sebagai konten kreator numpang, kita nggak bisa ngasih peraturan. Ya cuman kita bisa ngasih masukan, tapi yang menentukan kebijakan adalah dari YouTube. Oke. Jadi seperti itu everybody ya. Anda dapat mempelajari penghentian channel akun di sini. Jadi untuk Anda yang sekarang melakukan sub for sub, pesan dari saya, aman kok Bang? Ya nggak tahu saya ya. Aman atau enggak saya juga nggak tahu kebijakan dari YouTube seperti apa. Yang jelas YouTube sudah memberikan peraturan ini. Aman sekarang belum tentu aman 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Karena banyak sekali channel-channel yang menyesal setelah ikutan sub for sub dan bertanya di kolom komentar, bertanya di live streaming kita bahwasannya Bang, saya ternyata nggak ada guna, gimana cara memperbaiki setelah sub for sub. Ya udah berhenti aja sub for sub. Seperti itu sih menurut saya ya. Nanti kalau misalnya saya jelaskan lebih detail, nanti Anda akan mengira saya teoritis. Karena pada intinya Anda kan tidak mau teori. Ya udah, saya kasih literasi. Jadi untuk Anda yang tidak suka teori, saya kasih literasi. Oke. Literasi itu adalah membaca keterangan-keterangan dengan data. Jadi apa yang saya bicarakan ini berdasarkan data, bukan hanya asumsi, bukan hanya motivasi. Oke, saya Wawan Kotaro, bukan Mario Teguh. Mario Teguh sekarang udah nggak laku. Kenapa ya? Karena udah nggak laku motivasi. Jadi kalau misalnya ada yang masih suka motivasi, nah itu menjadi sebuah pertanyaan besar everybody. Alright. Jadi untuk everybody, pentingnya literasi, pentingnya membaca itu sangat penting. Bukan teori. Ini bukan berbicara soal teori. Pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus pentingnya membaca undang-undang. Kenapa? Ketika kita tidak memahami apa itu undang-undang, maka Anda akan menghalalkan apa itu yang namanya mencuri ayam. Nah, itu kan ada di undang-undang. Ketika Anda tidak memahami dan tidak mematuhi undang-undang, yang terjadi adalah Anda akan korupsi. Kenapa korupsi di negara ini dilarang? Ya karena memang dilarang karena merugikan, ada pihak-pihak yang dirugikan. So, buat Anda yang melanggar ini, kenapa dilarang Bang? Ya why kenapa dilarang? Ya itu akan merugikan satu pihak iklan. Karena iklan dipasang di YouTube tujuannya adalah untuk ditonton oleh manusia sesuai dengan target market mereka. Karena mereka juga pengen jualan everybody. Ngiklan itu pakai duit, tujuannya adalah supaya terjadi transaksi. Misalnya iklan obat, iklan makanan, iklan apapun yang ada di video kita itu tujuannya adalah supaya mereka bisa ada transaksi. Oke, supaya bisa ditonton oleh penonton asli, bukan ditonton sendiri. Nah, itu salah satu. Yang dirugikan adalah iklan, dan yang kedua adalah yang dirugikan adalah pihak YouTube juga. Karena di YouTube juga asetnya akan berkurang, nilai asetnya atau valuasinya atau sahamnya itu akan berkurang karena ekosistem di dalam YouTube itu adalah palsu semuanya. Nah, makanya ada peraturan ini everybody. Bukan saya membela YouTube ya, saya membedah kenapa harus ada peraturan ini. Nah, itu juga merugikan kita sendiri para YouTuber. Kenapa? Kita susah-susah membangun channel YouTube dengan tujuan adalah mendapatkan timbal balik dari penonton yang asli, yang benar-benar suka sama konten Anda, dengan berdampak baik ke depannya atau yang disebut dengan efek domino ke depannya untuk karir Anda, untuk bisnis Anda, untuk diri Anda sendiri dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya perkara penghasilan AdSense, bukan hanya itu everybody. Tidak secetek itu sebenarnya. Oke? Jadi kenapa kita tidak boleh melanggar peraturan ini? Ya pada intinya akan merugikan ketiga pihak. Yang pertama adalah kreator, yang kedua adalah YouTube,
yang ketiga adalah pengiklan. Karena 3 ekosistem ini, 3 elemen ini adalah yang bisa membuat YouTube kita yang ada di YouTube bisa menghasilkan yang namanya duit yang disebut AdSense, everybody. Saya kira sudah paham lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail lagi. Saya tidak perlu memberikan gimmick-gimmick. Sebuah motivasi itu nggak penting banget ya. Nggak penting banget untuk masa depan. Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang yang lagi nonton ini kayaknya nggak perlu gimmick-gimmick. Ya udahlah. Channel ini saya dedikasikan untuk everybody, teman-teman yang umurnya 18 tahun sekarang, 24 tahun ke depan, dan karena 3 tahun lagi mereka juga adalah ini ya, mereka juga ketika berkarir di YouTube 3 tahun ke depan mereka sudah dewasa. Oke, guys, teman-teman YouTuber gaming sekarang yang lagi nonton, mungkin anak-anak muda, support channel ini dengan cara subscribe dan juga share video ini untuk masa depan channel Anda, supaya Anda dijaga oleh ilmu dan Anda mengembangkan channel YouTube dengan baik dan benar, supaya channel Anda berkembang di jangka panjang ke depannya, everybody. Yang paling penting jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotarus signing out. Bye.